Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibi Gabriela Welong dengan NIM 4424237. Saya dari kelas Kimia A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang laboratorium penunjang industri kimia. Yang pertama yaitu laboratorium penunjang industri kimia. Laboratorium adalah suatu tempat untuk melakukan percobaan kimia. Pada waktu membuat rancangan atau bentuk desain laboratorium, aspek keselamatan atau keamanan orang-orang yang akan bekerja di dalam laboratorium tersebut sangat perlu diperhatikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perancang agar laboratorium kimia menjadi tempat yang lebih aman bagi orang yang bekerja di dalamnya. Yang pertama, apabila laboratorium kimia dilengkapi dengan meja demonstrasi, maka letak meja tersebut berjarak tidak kurang dari 2 meter dari meja demonstrasi ke peserta demonstrasi. Yang kedua, lantai laboratorium kimia tidak boleh licin, harus mudah dibersihkan dan tahan terhadap tumpahan bahan-bahan kimia yang biasa ada di laboratorium kimia. Kemudian yang ketiga, setiap ruang laboratorium kimia memerlukan ventilasi atau sistem pertukaran udara yang baik. Lebih-lebih laboratorium yang kegiatan di dalamnya menghasilkan berbagai jenis gas, sebaiknya dilengkapi juga dengan ventilasi paksa atau forced ventilation, menggunakan kipas angin listrik untuk membantu ventilasi alami dari lemari asap. Yang keempat, saluran listrik, gas, dan air ke laboratorium kimia harus memiliki skala atau keran pusat yang mudah dicapai orang yang bekerja di laboratorium, sehingga aliran listrik, gas, atau air dapat segera dihentikan jika terjadi bahaya. Kemudian ada ruang tempat penyimpan alat dan bahan. Yang pertama, semua alat dan bahan disimpan di dalam ruang khusus menggunakan lemari atau penyimpanan. Sebaiknya ruang alat terpisah dari ruang bahan-bahan kimia. Yang kedua, alat dan bahan kimia sebaiknya ditempatkan di dalam ruang yang terpisah, kecuali jika alat-alat itu terbuat hanya dari gelas atau kaca dan tidak mengandung komponen dari logam. Yang ketiga, setiap ruang penyimpanan harus memiliki sistem ventilasi alamiah yang baik agar ruang tidak menjadi lembab dan dipenuhi uap atau gas bahan-bahan kimia, terutama bahan-bahan korosif. Jika digunakan kipas, diperlukan pengaturan cara penggunaan kipas, demikian sehingga tidak menyebabkan kipas terlewati oleh uap korosif. Kemudian ada bengkel dan ruang teknisi laboratorium kimia. Banyak perbaikan alat-alat laboratorium yang dapat dilakukan sendiri oleh teknisi laboratorium. Laboratorium kimia sangat memerlukan ruang bengkel kecil. Di dalamnya terdapat perkakas perbengkelan esensial seperti gergaji besi, gergaji kayu, bor tangan, bor listrik, berbagai jenis tang, kikir, solder listrik, catok, dan lain-lain. Kemudian ada aturan kerja di laboratorium. Yang pertama, persiapkanlah hal yang perlu sebelum masuk di laboratorium seperti buku kerja, cara percobaan, jenis bahan, jenis peralatan, dan cara membuang limbah sisa percobaan. Yang kedua, dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium. Yang ketiga, jagalah kebersihan meja praktikum. Apabila meja praktikum basah, segera keringkan dengan lap basah. Keempat, pencatatan data hasil percobaan secara lengkap. Kemudian ada persiapan kerja di laboratorium. Yang pertama, gunakan peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian dan sepatu tertutup untuk melindungi diri kita. Yang kedua, dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak karena bahan kimia. Yang ketiga, dilarang memakai sendal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. Yang keempat, biasakanlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama setelah melakukan praktikum. Yang kelima, bila kulit terkena bahan kimia, janganlah digaruk agar tidak tersebar. Kemudian ada pengadaan dan penerimaan alat-alat dan bahan. Pengadaan alat dan bahan dapat ditinjau dari dua keadaan yang berbeda, yaitu yang pertama, pengadaan untuk laboratorium baru, yang alat-alat dan bahan-bahannya belum ada. Yang kedua, melengkapi atau mengganti alat yang rusak atau bahan yang sudah habis terpakai, atau bahan yang sudah habis waktu pakainya atau kadaluarsa pada laboratorium yang sudah ada. Alat-alat yang baru diterima perlu diperiksa kesesuaiannya agar spesifikasi dan jumlah pesan atau dengan daftar spesifikasi dan jumlah yang menyertai alat-alat itu. Baik, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.